dalam channel Menggemakan Tauhid, Menebar Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua di masjid yang insyaallah taala penuh dengan keberkahan, rahmat Allah Subhanahu wa taala memenuhi kita semua, serta malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan secara khusus untuk menaungi kita semua dalam rangka ridho kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama atas perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kenikmatan yang begitu indahnya ini, yaitu hidayah berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajarinya, berpegang teguh di atas agama Allah dan Rasulnya SAW, dan memperbanyak permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, kekuatan kepada kita semua, sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita semua malaikat mautnya kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah Azza wa Jalla mencurahkan kepada baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari sunnah-sunnah beliau sehingga kita bisa berkumpul dan berjumpa bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi berapa tadi pertemuan berapa? 10 ya. 10. Alhamdulillah, sampai di pertemuan ke-10 ini kita baru masuk di ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-7. Tes. Nah, di ayat yang ke-7. Untuk ayat yang ke-6 sebenarnya masih panjang sih penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir. Kalaupun kita baca semua mungkin banyak sekali pembahasan yang beliau sampaikan di dalam kitab ini, yang pada intinya apa yang telah kita bahas, apa yang telah kita sampaikan itu sudah mewakili secara umum penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir tentang tafsir ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Yang paling penting yang paling berhargalah nilai dari faedah baina sama'i wal ardi. Agama Islam ini syariatnya lebih luas daripada, lebih jauh intinya ya, lebih luas daripada jarak antara bumi dan langit. Begitu sangat luasnya. Padahal umur dakwah Nabi SAW hanya terbatas 23 tahun saja. 13 di Mekah, 10 di Madinah. Sebentar ya, 23 tahun. Walaupun terbilang terbatas lah durasi, istilahnya durasi dakwah, waktu dakwah Nabi SAW 23 tahun, secara rasio ya, secara logika berarti terbatas pula apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Seakan-akan tidak ada hubungannya dengan pernyataan itu, tidak ada kaitannya dengan pernyataan Jabir bin Abdullah, syariat Islam itu justru lebih luas daripada lebih jauh daripada, lebih banyak daripada jarak antara bumi dan langit. Seakan-akan tidak ada hubungannya, yang menunjukkan bahwasanya walaupun terlihat bahwasanya dakwah Nabi SAW hanya 23 tahun saja, tetapi dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu di dalamnya terdapat banyak faedah, walaupun tidak secara tegas, secara lafadz
yang disampaikan oleh Nabi SAW itu menunjukkan ilmu yang begitu sangat banyaknya, akan tetapi Nabi SAW menyampaikan agama ini dengan kalimat-kalimat yang singkat, padat, kemudian maknanya luas. Jadi maknanya luas, dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW mungkin sampai 23 tahun saja, tetapi bisa dijabarkan, bisa dikembangkan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW luas sekali, bahkan melebihi luasnya daripada jarak bumi dan langit. Itu maksudnya ya, seperti itu. Maka kita betul-betul bersyukur kepada Allah SWT, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua salah satu dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memeluk agama Islam ini, salah satu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang luar biasa. Kemudian ayat yang terakhir dari surat Al-Fatihah adalah kata Allah Subhanahu wa taala yang sering kita ucapkan 17 kali minimal, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sampai di sini aja dulu, kita potong dua lah ya, kita bagi dua. Satu ayat tapi kita bagi dua, karena maknanya menunjukkan dua bagian saja. Yang pertama, potongan yang pertama atau bagian yang pertama adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baru setelahnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dua potong, dua bagian atau dua faedah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat ini, ayat yang ke-7. Yang kita ingin fokuskan adalah makna dari potongan yang pertama. Itulah yang dibagi oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi Imam Ibnu Katsir membagi satu ayat ini menjadi dua bagian. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sudah, ini yang pertama, bagian pertama, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bagian yang kedua. Yang itu yang akan dijabarkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, karena Allah sendirilah yang menunjukkan dua makna tersebut, dua bagian tersebut, dua potong tersebut. Kita fokuskan apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang dimana tema yang kita angkat, saya beri judul lah kira-kira, jalan sesuai dengan teks ayat ini, jalan yang diberi nikmat. Ya kan ya? Ketika kita semua umat Nabi SAW mengucapkan atau membaca ayat surat Al-Fatihah ini, mulai dari ihdinas siratal mustaqim, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan petunjuk untuk memahami agama ini yang luas ini serta mengamalkannya, kan gitu kan ya. Kemudian sebenarnya jelas as-siratal mustaqim tadi jelas, yaitu Islam. Tidak sampai di situ saja, doa yang kita haturkan, yang doa ini aslinya memang dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah syariatkan kepada kita semua untuk membaca kalimat ini atau membaca doa ini, yang memiliki banyak faedah. Dan sudah saya sampaikan dan sering saya sampaikan bahwasanya urutan surat Al-Fatihah ini begitu sangat bagusnya ya. Begitu sangat apa? Bagus sekali. Surat Al-Fatihah dibagi menjadi dua, hak Allah dan hak hamba. Ketika seorang hamba memohon kepada Allah SWT agar diberikan petunjuk, yaitu as-siratal mustaqim, yaitu Islam, syariat Islam yang sangat luas ini, kemudian Allah tegaskan lagi untuk kita baca kalimat ini atau doa, kita membaca doa ini agar lebih tegas, agar lebih jelas Islam yang seperti apa, kan gitu ya, model syariat Islam yang seperti apa. Karena jelas kata Nabi SAW, telah disebutkan oleh Nabi SAW 1445 tahun yang lalu, bahwasanya Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan, yang semua mereka mengaku sebagai seorang Islam atau Muslim. Sehingga kita betul-betul menginginkan Islam yang asli, ya gitu ya. Islam yang betul-betul murni, apa yang betul-betul Allah ajarkan kepada generasi yang pertama. Siapa itu? Para sahabat Nabi SAW. Sehingga kalimat setelahnya atau ayat yang ke-7 ini menerangkan atau menjelaskan, mempertegas maksud, makna, tafsiran dari ihdinas siratal mustaqim, biar lebih jelas. Ya Allah, aku ini minta atau kami ini minta tolong diberikan apa? Hidayah, petunjuk untuk memahami agama Islam yang lurus ini. Ya kan, agama Islam yang lurus ini ditafsirkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang kedua, doa yang berikutnya yang menjelaskan as-siratal mustaqim itu maksudnya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan. Kan dua kali kalimat siratnya diulangi dua kali kan ya. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus.
Yang ketujuh, ayat ketujuh, jalan, lagi diulang lagi yang dua kalinya, jalan, diperjelas. Diperjelas. Misalkan seorang contoh ya, ilustrasi, misalkan seorang anak bilang ke orang tuanya, ya mak atau apa ya, ibu minta makan, kan gitu ya, minta makan. Nah, minta makan gitu ya kalimatnya ya. Kalau hanya itu saja permohonan atau permintaan seorang anak, ini contoh ya kasus misalkan di lapangan. Misalkan si anak hanya sekedar mengucapkan kepada orang tuanya minta makan gitu doang, maka tidak sempurna maknanya. Roti pun juga dikatakan makan, kan gitu. Iya kan? Walaupun umumnya ya di negara kita ya mungkin makan satu porsi nasi dan seterusnya gitu. Bu, mak, pa, ya, abi minta makan. Iya kan ya? Masih umum lafadz ini. Masih umum. Kemudian dijelaskan setelahnya lebih dispesifikan lagi. Makan tempe. Nah, ya kan contoh. Sehingga dua kalimat ini saling menjelaskan ya, menunjukkan kekhususan. Menunjukkan apa? Kekhususan dan ketegasan dari si anak itu. Anak itu nggak mau minta makan yang lain, apapun itu kecuali ini yang dikatakan setelahnya, minta makan pempek. Mak, bu, ayah minta makan pempek dan ini dan seterusnya. Jangan yang pempek itu misalkan, itu nggak enak. Seperti ini urutannya. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang memberikan nikmat, bukan jalan yang itu apa? Jalan orang Nasrani dan ya Yahudi dan Nasrani. Sehingga permohonan ini sempurna. Nah, permohonannya apa? Sempurna. Ya, sering saya sampaikan bahwasanya ayat Al-Quran ini bukti nyata kalau ayat Al-Quran betul-betul asli dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Rabb semesta alam. Rabb, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, satu-satunya zat yang berhak disembahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti ketika kita memahami lafadz Allah Subhanahu Wa Taala, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah Subhanahu Wa Taala pasti mengandung struktur lafadz kosakata yang begitu indah, kalimat-kalimat yang begitu bagus. Kalau manusia kan mungkin ya banyak luputnya ketika mengucapkan suatu ucapan atau perkataan. Tapi ayat Al-Quran disepakati oleh seluruh ahli, para ahli bahasa Arab, Al-Quran begitu sangat indah, urutan kalimat-kalimatnya, kosakata-kosakatanya, hukum-hukum dalam tata bahasa Arab begitu sangat indah sekali. Yang menunjukkan ini bukan manusia yang menyatakan hal ini, bukan manusia, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas apa? Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Kalimatnya cantiknya luar biasa. Betul-betul luar biasa apa? Bagus sekali. Dalam sekali faedahnya, maknanya. Sampai Al-Imam Ibnu Katsir mentafsirkan Al-Quran 30 juz, yang Al-Quran 30 juz ini mungkin satu mushaf saja, 30 juz, satu mushaf saja, satu cetakan saja. Tetapi beliau menjelaskan Al-Quran ini, Al-Imam Ibnu Katsir, sampai 4 jilid bahasa Arabnya ya. 4 jilid saja. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, cetakan Ibnu Katsir Jogja itu 11 apa 12? 10 atau 10 atau 11 saya lupa. Banyak sekali. Ya kan? Menunjukkan bahwasanya Imam Ibnu Katsir sangat ahli memahami betul setiap lafadz ayat Al-Quran yang begitu luar biasa maknanya. Begitu dalam sekali maknanya, yang menunjukkan ini bukan perkataan siapa? Manusia. Bukan perkataan siapa? Manusia. Tuhannya manusia. Sehingga kita semakin yakin kita baca Al-Quran. Ya, semakin yakin membaca Al-Quran, semakin nikmat ketika membaca Al-Quran. Begitu dekatnya diri ini ketika kita membaca Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Wahai Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang Engkau sesatkan. Amin. Kan gitu ya. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang
Alladzi yang, maksudnya orang-orang yang jalan orang-orang yang engkau telah. Perhatikan, kalau kita belajar bahasa Arab, ya, kita akan menjumpai struktur bahasa madhi, fi'il madhi, kata kerja madhi, kata kerja mudhari, kata kerja perintah, larangan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kerja madhi. Yang madhi itu adalah kata kerja menunjukkan masa lampau atau diterjemahkan telah. Telah. Kalau telah berarti sudah ada prakteknya kan gitu ya. Telah terjadi. Dalam hal ini apa? Kita betul-betul minta kepada Allah jalan yang betul-betul Allah telah berikan jalan yang lurus ini kepada orang-orang yang Allah telah berikan. Nah, ini yang akan kita jelaskan siapa aja sih mereka itu. Nah, gitu ya. Bukan menggunakan kata kerja mudhari. Yang kata kerja mudhari itu maknanya adalah sedang atau akan, masih belum terjadi, masih proses. Tapi ayat ini an'amta, engkau betul-betul telah, berarti sudah ada contohnya, tauladannya. Ada orang-orang yang betul-betul telah mendapatkan apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang hidayah ini. Ya, yaitu Nabi Muhammad. Nanti contoh yang jelas adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat. Maksudnya kita betul-betul minta diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah ini, jalan yang lurus ini sebagaimana yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana engkau berikan ya Allah kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ya, singkatnya seperti itu. Sehingga kita minta betul-betul apa yang mereka dapatkan. Hidayah yang betul-betul mereka telah dapatkan, yang mereka telah peroleh, yaitu para sahabat Nabi SAW. Seperti itu hidayah yang kami inginkan ya Rabb, bukan hidayah-hidayah selain itu. Karena sudah ada contoh aslinya yang itu betul-betul jelas jalan yang lurus. Jadi lurus, jelas lurus, kemudian ditambahi lagi contoh realnya. Terakhir ayat atau surat Al-Fatihah ini apa? Di ayat yang 7, bukan yang itu ya Allah, gitu. Jadi kan detil kan? Detil nggak? Jalan yang lurus. Jalan yang itu ya Allah, bukan yang itu. Nah, kayak gitu istilahnya kan. Sehingga kita betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa taala secara spesifik. Nah, jadi ada usaha besar dari doa, usaha dari perbuatan kita untuk mencapai itu. Yaitu contohnya doa, kita mengaturkan doa, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jalan yang lurus, jalan yang engkau telah berikan hidayah kepada mereka, yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, dan bukan jalan yang itu, bukan jalan orang Yahudi dan Nasrani. Paham sampai sini ya? Kita mencoba untuk memahami secara susunan bahasa dulu. Ya, susunan bahasanya seperti itu. Ya, jadi sempurna dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir. Sekarang kita nukilkan langsung pernyataan Imam Ibnu Al-Katsir kaitannya dengan lafaz makna siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu dulu potongan pertama. Tolong dibuat poin-poin 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Walaupun di dalam kitab ini, di kitab tafsir Al-Imam Ibnu Katsir ini beliau tidak menyebutkan 1, 2, 3, enggak. Tapi kita buat saja biar lebih enak untuk diingat, untuk dibaca, apalagi tulisan kita nanti akan kita wariskan kepada anak keturunan kita yang mereka akan juga mendapatkan faedah dari tulisan kita ini ya. Seperti itu. Apalagi tentang Al-Qur'an, apalagi spesifik lagi surat Al-Fatihah. Pertama, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada beberapa tafsiran menurut beliau akan nukilkan. Yang pertama, maksud dari as-siratal mustaqim itu adalah, catat ya, maksud dari as-siratal mustaqim adalah ayat ini. Tafsiran ihdinas siratal mustaqim, tafsiran ihdinas siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu kata beliau. Paham? Yang pertama, penting yang pertama. Maksudnya apa? Allah sendirilah yang mentafsiri maksud dari as-siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, itu Allah tafsiri maknanya
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, jadi realnya seperti apa? Jalan yang lurus ini, ya ini. Apa? Ya yang ketujuh. Saling menjelaskan. Jadi bahasa Allah di dalam Al-Quran ini nggak kemana-mana istilahnya kan ya. Kadang-kadang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, muter-muter istilahnya bahasa kita. Kamu nih kalau ngomong muter-muter yang jelas dong. Satu arah. Yang saling berhubungan, nyambung gitu loh. Tadi kamu bilang di sini kok bilang sana. Sehingga ya nggak bisa dipahami. Kan gitu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kalimat Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ada tafsiran untuk ihdinas siratal mustaqim. Satu itu catat. Nah, jadi siratal mustaqim itu terjemahannya, tafsirnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi real, betul-betul real. Petunjuk yang lurus itu hanya ada pada an'amta 'alaihim, him. Nah, ini yang him ini yang akan kita bahas. Him itu artinya mereka. Him yang akan kita bahas ini adalah, ada beberapa tafsiran, mereka ini siapa yang akan kita jelaskan sekarang. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, semua kami ya Allah, umat Nabi SAW, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Lurusnya itu ya Allah, gitu ya, seakan-akan kita turunkan maknanya gitu ya. Lurusnya di sini ya Allah maksudnya adalah jalan yang orang-orang yang telah Engkau berikan jalan yang lurus ini seperti mereka, bukan seperti selain mereka gitu loh. Betul-betul persis seperti mereka, jangan dibedakan gitu istilahnya. Paham? Karena jelas-jelas mereka, makanya kalimat sini perhatikan, baru teringat, masya Allah, alhamdulillah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata an'amta. Nah, an'amta bukan seperti ini, siratal ladzina hadaita. Jalan orang-orang yang Engkau telah berikan petunjuk, bukan seperti itu. Padahal di ayat yang ke-6 itu kan yang kita minta adalah petunjuk, ihdina, tunjukilah kami. Tunjukilah kami. Kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat setelahnya itu ayat ke-7, misal, siratal ladzina hadaitahum, jalan yang Engkau telah berikan kepada mereka petunjuk. Itu bisa dipahami, maksudnya cocok, bisa digunakan kata hadaita. Hadaita itu artinya yang Engkau telah berikan petunjuk kepada mereka. Karena di ayat yang ke-6 petunjuk yang kita minta, tunjukilah ke jalan lurus, jalan yang betul-betul Engkau telah berikan hidayah kepada mereka. Bukan seperti ini lafadznya. Betul kan? Bukan kan ya? Nggak sah sholatnya kalau bacanya kayak gini. Iya? Bukan kan? Tapi bisa nggak kalau Allah menggunakan kata ini? Bisa nggak? Ya bisa aja, tapi Allah nggak lakukan. Berarti ada maksud tertentu. Ada faedah tertentu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih dengan ilmu. Beda dengan makhluk, terkadang memilih sesuatu tanpa ilmu, terkadang ya asal-asalan, acak gitu ya. Tapi kalau Allah SWT berkehendak, istilahnya berkehendak melakukan sesuatu, jelas-jelas dengan ilmu. Dengan apa, jelas apa? Dengan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat luas. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata hadaita alaihim, jalan orang-orang yang Kau telah berikan hidayah kepada mereka. Tapi sebenarnya maknanya cocok, sebenarnya bisa dipahami. Kasus yang nyata, jelas-jelas nyata, persis hidayah seperti yang Engkau berikan kepada mereka. Kami minta yang kayak gitu ya Allah. Bisa aja makna ini, lafaz ini kita ucapkan, tetapi Allah tidak pilih kata ini. Tetapi apa, Allah menggunakan kata an'amta alaihim, yang Engkau berikan nikmat. Maksudnya apa? Ya gitu kan ya. Masya Allah, pasti ada maksud. Kenapa Allah pilih kosakata kerja apa? An'amta. Engkau berikan, terjemahannya apa? Engkau berikan, yang Engkau telah berikan kepada mereka nikmat. Apa maksudnya? Sebelum saya jelaskan, ada yang bisa
membayangkan atau mengambil kesimpulan? Ayo. Itu kan judulnya seperti itu kajian kita kan di flyernya. Tunjukilah atau jalan yang diberi nikmat. Jaminan surga. Betul, tapi bukan itu yang saya maksudkan, bukan yang itu yang dimaksudkan oleh Allah SWT dalam ayat ini. Betul, tidak salah. Jaminan surga. Itu kalau saya tanya, him di sini siapa? Apa? Yang saya tanyakan adalah kenapa Allah menggunakan kata an'amta, bukan hadaita. Kalau hadaita bener cocok dah sebenarnya, bisa aja, tapi nggak Allah gunakan hadaita. Kalau misalkan saya tanya alaihim siapa, baru bisa jawabannya itu betul. Kalau yang saya tanya alaihim, him ini maksudnya mereka, objeknya, objek yang telah Allah berikan hidayah ini, nikmat ini. An'amta, yang engkau, atau jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Bukan seperti ini, jalan orang-orang yang engkau telah berikan hidayah kepada mereka. Maknanya beda. Ayo, orang beriman. Kalau saya tanya, alaihim itu siapa? Jawabannya orang beriman, betul. An'amta ini loh. An'amta ini artinya yang engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Kenapa Allah gunakan kata an'amta? Ayo, dianalisa lagi. Difokusin lagi. Orang yang taat 50, dikit lagi. Itu disebutkan oleh Ibnu Katsir. Hah? Ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama. 50, itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Nah, Masya Allah, Masya Muhammad, Masya Allah, itu yang saya maksudkan. Ya Allah, kan jelas lafadznya itu. Yang engkau telah berikan nikmat. Nikmat apa ini? Nikmat yang tadi diminta apa? Ihdina, jalan atau petunjuk. Berarti nikmat tertinggi, Masya Allah, kalimat bagus ya. Kalimat tertinggi di sini adalah hidayah, bukan duit. Gitu ya. Nikmat yang tertinggi sekali, hidayah. Kok bisa dikatakan nikmat tertinggi? Allah dewek yang bilang. An'amta. Pertama. Kedua, di dalam surat Al-A'raf 41 itu masih ingat? 43 ya, 43 apa? Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana, kami ketika penduduk surga masuk surga, apa yang mereka ucapkan? Hidayah. Sehingga kami bisa sampai sini, sampai di surga yang nikmatnya tertinggi. Hidayah itu, kita balik lagi, hidayah itu nikmat tertinggi, jelas Allah sendiri yang bilang hidayah itu nikmat yang tertinggi. Kenapa? Karena hidayah ini bisa dirasakan nikmatnya abadi selama-lamanya. Di dunia bisa dirasakan nikmat, di dunia ini bisa kita rasakan nikmat hidayah. Hidayah, petunjuk ke terjemahan Indonesianya itu. Hidayah ini, gimana Pak Saiful? Saya kalau nggak ada Pak Saiful kok kayak ada yang kosong gitu. Mana? Nggak ada ya? Nggak tahu kenapa. Gitu ya. Saya mana tadinya? Lupa jadinya. Nikmat yang ya. Jadi hidayah ini adalah nikmat yang tertinggi. Kenapa kok nikmat yang tertinggi? Satu, ayat ini Allah sendiri yang bilang, kan itu ya. Kedua, hidayah itu yang kita terjemahkan artinya petunjuk, yaitu syariat Islam, bisa tahu ini, bisa tahu itu petunjuk hidayah Islam ini, itu nikmatnya itu terlihat sekarang, dirasakan dari sekarang. Dari ketika seorang itu merasakan hidayah itu telah terpatri ke dalam hati, telah sampai ke dalam hati, telah merasuk di dalam hatinya, itu sudah pada saat itu sudah dia nikmati nikmatnya apa? Hidayah. Sudah dia rasakan kebahagiaan
ketika mendapatkan hidayah ini. Sholat itu nikmat gak? Nikmat, apalagi ketika kita dalam kesendirian, tahajud, lebih nikmat lagi. Setelah kenikmatan sholat 5 waktu yang wajib, zakat, sedekah, itu nikmat luar biasa. Membahagiakan orang lain itu adalah kenikmatan yang hakiki. Membahagiakan orang lain itu nikmat yang hakiki. Orang lain bahagia itu kita senangnya luar biasa. Jadi syariat yang kita pelajari ini dari seluruh disiplin ilmu agama Islam ini itu petunjuk. Nah, ketika kita mengamalkan petunjuk-petunjuk tadi, sunnah-sunnah tadi, sunnah mulai dari tidur sampai tidur lagi, itu nikmat menjalaninya. Karena memang memiliki banyak faedah, maslahat-maslahat yang begitu sangat luar biasa banyaknya. Contoh masuk WC perkara belakang, perkara sepele, istilahnya perkara remeh-temeh ke WC. Kita sepakat setan atau jin itu ada, ya kan? Yang gangguin itu ada. Nah kalau kita nggak diajarin oleh Nabi SAW berdoa, pas buka baju, buka celana, nggak bismillah, ganggu dia ngeliatin aurat kita. Nabi ajarin, ya, satru ma baina aurati bani Adam wal jin qaulu bismillah. Pembatas, maksudnya penghalang antara aurat anak Adam dan mata-mata jin adalah bismillah. Ini siapa yang ngajarin? Nabi Muhammad SAW. Jadi kita bismillah, dia nggak ngeliat kita lagi. Masuk WC juga seperti itu, tempat mereka. Kita berdoa, masuk kaki kiri, itu nikmat. Jalanin ini nikmat, betul tidak? Sebelum tidur wudhu dulu, nikmat ini, betul-betul nikmat. Apalagi orang-orang non muslim ya, orang-orang kafir yang mereka kebanyakan masuk Islam itu karena meneliti terlebih dahulu, diteliti syariat Islam ini seperti apa sih. Oh, ada ayat di surat Ar-Rahman disebutkan 1445 tahun yang lalu yang nggak mungkin Nabi Muhammad ini ngecek dulu ke laut gitu ya. Bainal bahrain marajal bahraini yaltaqiyan, ada dua lautan yang nggak mungkin bergabung. Nggak mungkin Nabi SAW ke sana dulu kan, nggak ada, repot juga. Ternyata beneran ada. Tentang air liur anjing, kenapa harus pakai tanah? Ternyata bakterinya hanya mati dengan tanah, partikel tanah. Lalat yang masuk ke bejana, kenapa kok harus dicemplungin lagi? Ternyata di situ ada penawarnya. Nggak boleh diambil langsung, dicemplungin biar steril lagi, normal lagi. Nggak mungkin beliau menyatakan hal ini, kemudian beliau ngecek terlebih dahulu, mungkin ada lab di rumahnya kan, nggak mungkin, nggak punya, tidak adalah alat modern di zaman itu ya, apa yang kita dapatkan sekarang. Dan mereka teliti, masya Allah banyak banget berarti ya faedah. Ini hidayah, nikmat ini, syariat-syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW, ini hidayah semua. Nah, sehingga ketika seorang memeluk agama Islam, menjalani syariat Islam ini, dia telah mendapatkan kenikmatan yang mendatangkan kebahagiaan yang hakiki. Nggak di dunia saja, sampai ketika masuk surga, tetap hidayah itu disebut-sebut oleh penghuni surga. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan hidayah kepada kami sampai ke sini, kata mereka kan. Kalau enggak Allah, kami tidak mungkin bisa mendapatkan hidayah. Jadi hidayah adalah nikmat tertinggi, yang hidayah itu akan menghantarkan kepada seluruh kenikmatan dan puncak-puncak kenikmatan. Sehingga bahasanya bahasa kesimpulannya hidayah itu kenikmatan tertinggi, karena yang diminta tadi hidayah, Allah katakan nikmat. Paham? Yang nikmat tersebut telah Allah anugerahi kepada mereka. Nah, mereka ini nanti kita bahas. Berarti apa? Yang mereka jalani syariat Islam ini, itu adalah nikmat yang luar biasa, yang satu-satunya nikmat yang tertinggi yang Allah berikan kepada mereka gitu. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, baik. Insyaallah. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan him sekarang. Kita fokus ke him sekarang. Alaihim. Ala spasi him.
spasi hum sebenarnya. Digabung jadi alaihim. Jadi dua suku kata, ala dan hum. Ala, hum. Ala plus hum. Kemudian digabung jadinya alaihim dalam bahasa Arab. Yang engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Sekarang mereka itu siapa? Yang kedua berarti mereka ini siapa? Al-Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan sebuah ayat yang mengisyaratkan satu ayat yang menjelaskan him ini siapa? Him ini siapa? Yaitu surat An-Nisa 69-70 kata Imam Ibnu Katsir. Silakan dibuka 69-70. 69-70. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuti'illaha war rasula", barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak disebutkan lafaz nama beliau, tapi disebutkan gelar beliau ar. Nah, ar ini apa? Menunjukkan Rasul tertentu, yaitu Nabi Muhammad SAW. War rasula faulaika, maka mereka itulah. Mereka ini siapa? Mereka yang mentaati Allah dan Rasulnya tadi kan. Nah, mereka ini yang mentaati Allah dan Rasulnya ini, mereka ini siapa? Ma'alladina an'amallahu alaihim, akan bersama dibangkitkan pada hari kiamat bersama-sama orang-orang yang an'amallahu, yang Allah berikan nikmat lagi kan ya, yang Allah telah berikan nikmat alaihim. Teksnya berbeda ya kan, an'amta alaihim, teksnya berbeda dengan an'amallahu alaihim, tapi maknanya sama. Kalau tadi kan seorang hamba, yaitu kita langsung mengucapkan kalimat ini, kita tujukan dengan bentuk doa yang engkau telah. Sekarang kan kita ngomong langsung ke Allah, yang engkau telah. Tapi kalau ini tidak, Allah yang menyatakan, yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka. Beda kan ya lafadznya secara maknanya, lafadznya beda tapi maknanya satu sebenarnya. Yang mereka mentaati Allah dan Rasulnya ini akan bersama dibangkitkan pada hari kiamat bersama-sama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Nah kan gitu ya, minan nabiyyin, dari seluruh para nabi. Jelas manusia yang terbaik adalah para nabi, dan yang paling mulia dari para nabi adalah Nabi Muhammad bin Abdullah SAW, Nabi kita tercinta SAW. Walaupun tidak disebutkan Rasul di sini, tapi masuk juga ya Rasul, dan ketika disebutkan Nabi masuk kategori Rasul juga. Walaupun tidak disebutkan secara teks Rasul, sudah masuk kategori Nabi. Yang pertama, berarti him di sini para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, yang jumlahnya ribuan. Ya, yang jumlahnya ribuan, yang dikabarkan kepada kita semua 25, yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW begitu sangat banyaknya yang tidak disebutkan, 25 lebih, termasuk Yusha bin Nun termasuk. Was-siddiqin, yang kedua siapa? Siddiqin, orang-orang yang jujur. Berarti kalau kita mau detailkan lagi, kita kembali ke tafsir surat An-Nisa 69-70 lagi kan, panjang lagi penjelasan. Was-siddiqin adalah orang-orang yang jujur secara bahasa. Apa maksud dari as-siddiqin? Orang-orang yang jujur secara bahasa, artinya ya, siddiqin di sini maksudnya orang-orang yang senantiasa membenarkan semua kabar dari semua nabi dan semua rasul. Yaitu membenarkan. Siddiq itu artinya membenarkan. Jujur itu maksudnya, membenarkan, mengimani dari semua kabar-kabar yang datang dari Allah dan para nabi dan para rasul. Was-siddiqin. Makanya Abu Bakar As-Siddiq
Nabi SAW menggelari Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa disebut As-Siddiq? Karena termasuk yang pertama kali masuk Islam adalah pertama kali yang membenarkan dakwah Nabi SAW. Semua yang diucapkan oleh Nabi SAW, pertama kali duluan yang membenarkan siapa? Abu Bakar. Pertama kali yang membenarkan semua yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar, sehingga Rasulullah SAW menamakan Abu Bakar dengan digelari As-Siddiq. Paham ya? Maksud As-Siddiq di sini siapa? Wasyuhada'i, dan orang-orang yang mati syahid. Ingat, kalau kita bahas masalah mati syahid itu ada 18 disebutkan oleh para ulama, saya pernah kumpulkan itu. Orang-orang yang disebut dengan mati syahid atau orang-orang yang syuhada syahid. Ada 18 golongan. Tidak terbatas kepada yang mati di medan peperangan saja, enggak. Saya hitung itu ada 18 totalnya. Termasuk seorang ibu yang melahirkan, meninggal dunia, meninggal karena melahirkan seorang anak. Ada 18 poin. Ya, sudah pas masuk nih ya. Masuk dulu, masih banyak lagi nih. Ya sudah, kalau gitu kita cukup sekian. Insyaallah kita lanjut lagi habis isya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi. Tadi Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjelaskan maksud dari siapakah yang betul-betul diberikan nikmat atau yang betul-betul telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana seorang hamba ketika betul-betul mentaati Allah dan Rasulnya SAW, maka mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi dan para rasul. Itu yang pertama. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur dalam keimanan mereka, membenarkan kabar dari Allah dan Rasulnya SAW semuanya tanpa terkecuali, tanpa ada sedikit pun keraguan. Itu maksudnya yakin betul kabar dari Allah dan Rasulnya SAW. Yang ketiga, wasyuhada'i, orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid, dan sudah kita jelaskan terakhir tadi ada 18 yang saya pernah hitung dan pernah saya bahas, bahkan orang-orang atau jenis golongan yang mati syahid yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka para penghuni syurga, ruh-ruh mereka telah masuk syurga. Jadi satu-satunya ruh yang telah masuk surga, kata Nabi SAW, sudah masuk surga, hanyalah ruh orang-orang yang telah mati syahid. Dan mati syahid itu ya, jasadnya di kuburan, di alam barzah, tetapi kata Nabi SAW, ruh-ruh mereka tergantung di paruhnya burung-burung yang berwarna hijau, yang burung tersebut keluar masuk surga. Maksudnya mereka telah mendapatkan kenikmatan surga, yaitu hanya ada pada ruh-ruh dari para syuhada saja yang telah masuk surga, menunjukkan kemuliaan orang-orang yang mati syahid. Dan orang yang mati syahid itu bukan hanya orang-orang yang meninggal dunia di medan peperangan. Jikalau, makanya Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang sahabat, hadis dari riwayat Muslim, ketika Nabi SAW bertanya kepada salah satu seorang sahabat, siapakah yang dikatakan orang yang mati syahid itu? Maka sahabat ini menjawab, qutila fisabilillah, yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu medan peperangan. Maka Nabi SAW menjawabnya apa? Beliau mengatakan apa? Idan asyuhada'u fi ummati qalil, berarti umatku ini sedikit sekali yang mati syahid, atau orang-orang yang mati syahid, para syuhada dari umatku ini sangat sedikit. Kenapa? Jarang kan terjadinya peperangan. Bisa jadi seumur hidup kita belum pernah merasakan apa yang namanya jihad ini. Jarang, yang luar biasa ya. Kita kan justru menginginkan keamanan ya, kedamaian, nggak mau tengkar lah istilahnya, mau kelahi atau perang kan gitu. Kita pengennya aman terus. Berarti kan sedikit banget jikalau para syuhada itu dikatakan para syuhada ketika mereka betul-betul meninggal dunia di medan peperangan, yaitu menghunuskan pedang.
dalam rangka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Berarti sedikit. Maka Nabi SAW mengatakan setelahnya, faman qutila duna malihi fahuwa syahid, faman qutila duna irdihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena hartanya, maksudnya membela hartanya, ketika dibegal ngelawan gitu, kalau bisa sih ya ngelawan, meninggal dunia, maka yang mati dibegal dia korban dari pembegalan, maka dia mati syahid. Barang siapa yang terbunuh untuk membela kehormatannya, kehormatan diinjak-injak, misalnya dia bela, dia perjuangkan gitu ya, kehormatan sebagai seorang muslim yang penuh dengan kemuliaan, dia berjuang dengan kehormatannya sebagai seorang muslim yang mulia, dia meninggal karena hal tersebut, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Orang yang tertimpa bangunan mati syahid, kebakar mati syahid, seorang ibu yang melahirkan meninggal dunia karena melahirkan anaknya mati syahid, dan banyak sekali, ada 18 orang yang perutnya ada penyakit, apapun jenis penyakit dari perutnya, pokoknya perut gitu ya, maka mati syahid dan seterusnya. Jadi banyak. Yang terakhir, yang keempat, wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh ini ya seluruh kaum muslimin yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hasuna ulaika rafiqah, dan merekalah sebaik-baik teman. Sebaik-baik, terbaik. Teman yang terbaik adalah 5 jenis atau 4 jenis ini, yaitu para nabi, as-siddiqin, syuhada, dan as-solihin. Mereka lah benar-benar orang yang terbaik untuk dijadikan teman. Dzalikal, di ayat ke-70, dzalikal fadlu minallah, itulah keutamaan dari Allah. Keutamaan di sini maksudnya nikmat, yaitu hidayah. Fadl di sini maksudnya keutamaan. Wa kafa billahi alima, cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui dari orang-orang yang betul-betul telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang luar biasa ini, yaitu hidayah. Jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini begitu sangat bagus sekali untuk kita bahas. Mungkin pekan depan kita bahas secara mendetail, yaitu khusus tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Saya baca begitu sangat bagus sekali untuk dipelajari maksud dari ayat ini. Justru ada kisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ayat ini di akhir-akhir kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan kita bahas pekan depan insyaallah. Jadi ayat ini salah satu ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ayat ini ya, yang ke-65 69, tapi ke-69-nya. Ceritanya lengkapnya insyaallah akan kita sebutkan pekan depan. Intinya orang-orang di sini maksudnya, jadi poin kedua berarti baru 2 poin kan ya. Poin yang kedua itu adalah yang kita bahas adalah him di sini siapa? Ya ini 4 golongan ini, nabi, siddiq, syuhada, as-solihin. Taib. Untuk para nabi, ya, untuk para nabi, masihkah ada peluang seorang untuk menjadi para nabi dan akhirnya termasuk orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada peluang lagi gitu ya untuk mendapatkan kedudukan yang tertinggi, teman yang terbaik, yaitu para nabi. Selesai, ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang wasiddiqin ini masih umum, berarti nggak akan terputus status ini terus sampai hari kiamat, tidak akan terputus. As-siddiqin ini nggak akan terputus terus sampai hari kiamat. Umum berarti. Kalau yang nabiyin khusus, kenapa khusus? Ya Allah memang tetapkan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi seorang misalkan kepingin untuk mencapai derajat ini nggak mungkin bisa gitu loh. Saya kepingin mencapai derajat yang tertinggi seperti derajatnya para nabi dan para rasul, akhirnya ngaku sebagai rasul atau seorang nabi yang nggak kenal istilahnya kan gitu. Siddiqin itu umum, semua orang masih bisa mendapatkan gelar ini, insyaallah peluang besar untuk mendapatkan gelar ini. Syuhada apalagi, solihin begitu juga, solihin sama, jadi umum. Jadi nabiyin itu umum, khusus sudah selesai, sudah tutup ya. Kemudian yang 3 setelahnya, orang-orang yang jujur dalam keimanan mereka, para syuhada, as-solihin, itu masih peluang besar untuk kita meraih gelar ini. Yang ini adalah manusia yang betul-betul telah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Mereka lah orang-orang yang mendapatkan derajat tertinggi. Masya Allah, ngeri ya. Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat besok di padang mahsyar ya, mengumpulkan seluruh manusia dari awal sampai akhir,
Kemudian Allah panggil manusia-manusia yang tertinggi, manusia-manusia yang termulia. Siapa? 4 ini. Ya, 4 ini dipanggil semuanya, dikhususkan bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ala manabirir rahman, di mimbar-mimbar Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Gak usah dibayangin lah mimbarnya kayak apa. Mimbar kan di dunia kan ini. Nah, Rasulullah SAW mengatakan akan dipanggil semua orang-orang yang soleh, al-muqsitin, orang-orang yang adil. Begitupun juga yang 4 ini, jenis 4 ini, nabi, siddiq, syuhada, solihin, akan dipanggil Allah SWT untuk menempati mimbar-mimbar Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Gak usah dibayangkan. Intinya Allah berikan tempat yang khusus betul, nggak di situ, nggak di apa? Ya ilustrasinya kayak ginilah gitu ya. Nah, khusus. Masya ya, insyaallah. Nah, tinggal kita pilih mau yang di bawahan atau yang di persis dalam ayat ini. Tapi insyaallah akan saya jelaskan pekan depan mungkin temanya ini, yaitu manusia-manusia yang terbaik lah. Itu mungkin temanya ya, manusia-manusia yang telah mendapatkan kenikmatan, atau 4 jenis manusia yang telah mendapatkan kenikmatan, yang sekali lagi saya akan ceritakan pekan depan detail ceritanya, yaitu detik-detik Nabi SAW meninggal dunia membaca ayat ini. Detik-detik Nabi SAW meninggal dunia itu baca ayat ini, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu saja yang bisa kita sampaikan, semoga yang sedikit bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah.